Halo, selamat malam. Selamat malam. Lagi pada ngapain? Tadinya aku mau live dari jam 9 lewat, tapi aku tadi lihat di mention katanya lagi pada war tiket. Terus aku pikir, kalau begitu jam 10 aja. Tapi kok masih war tiket? Siapa yang PC sama aku? Sekarang masih war. Oh ya, semangat ya, semangat warnya, semoga dapat. Itu guling, bukan, ini My Melon, ini My Melody. Yaudah, war tiketnya aku temenin, kamu fokus aja ya. Aku tadi habis makan guys, tadi aku habis pergi. Tadi tuh aku habis pergi, sebenarnya hari ini tuh aku gak ada rencana mau kemana-mana. Jadi aku mau ceritain keseharianku hari ini, kronologi kegiatanku. Jadi tadi tuh aku bangun pagi banget, sekitar jam 8 pagi gitu, buat kuliah. Aku udah bangun dan aku buru-buru siap-siap segala macam pergi ke kampus. Terus di perjalanan itu tuh kayak lumayan agak ramai gitu loh jalanan, karena mungkin karena orang-orang pada berangkat kuliah juga ya, jadi rame. So aku udah yang kayak, aduh gimana nih ntar kalau terlambat gitu. Terus akhirnya aku dapet parkiran yang sedikit jauh dari gedung kampus aku. Terus akhirnya aku jalan, terus tiba-tiba aku kayak punya feeling gitu, kira-kira hari ini tuh beneran kelas gak ya gitu kan. Jadi pas di perjalanan dari parkiran menuju kelas, aku buka tuh aplikasi kampus gitu. Terus ternyata ada tulisan asinkronus. Terus aku langsung yang kayak, oh my god, semua hal yang kulakukan pagi ini rasanya sia-sia karena semuanya online hari ini. Ya udah, aku diam di depan karcis gitu kan. Aku kayak jadi perjalanan dari tempat parkir ke gedung itu tuh kayak harus melewati banyak jalan dulu lah pokoknya. Terus aku terdiam sampai aku disamperin sama security di sana. Dia bilang gini, lagi nunggu mobil ya kak gitu. Terus aku yang kayak masih terbingung-bingung dan terheran. Aku bilang kayak, enggak kak, enggak. Terus akhirnya aku jalan. Terus aku bingung karena aku udah jalan jauh dari parkiran. Ya udah, akhirnya aku ke area kampus dulu buat beli makan. Akhirnya aku beli sarapan, aku beli nasi tim sama beli mochi. Ya daripada udah nyampe kampus tapi nggak dapet apa-apa kan, mending kita cari makan sarapan gitu. Pembelajarannya adalah kalian harus selalu ngecek jadwal sebelum berangkat kelas ya. Soalnya tuh ya, kalau misalnya biasanya tuh kalau misalnya mau ada kelas online tuh udah dikasih tahu seminggu sebelumnya kok di kampus aku. Tapi kalau misalnya ini dosennya baru info H-1. Terus entah kenapa notifikasinya nggak masuk ke aku kayak nggak ngerti kenapa, error kayaknya. Tapi nggak apa-apa, at least aku bisa merasakan matahari pagi lah ya, biar nggak ASEAN terus di kamar ya nggak. Gitu. Akhirnya tadi aku beli makan, terus aku pulang. Habis aku pulang, aku bersantai-santai sedikit sambil nonton video. Tadi aku nonton video TikTok lucu banget, asli aku sampai ketawa sendiri di kamar kayak sakit perut gitu. Itu video kayak kompilasi reporter dan pembawa acara yang kayak bloopers itu lucu banget asli. Aku ada repost di TikTok aku, itu lucu banget kan semua asli ya. Semua orang bekerja keras, semangat ya para reporter dan juga wawancara dan juga pembawa berita, semuanya semangat ya.
Terus abis itu aku ketiduran sekitar jam 1:30 siang. Abis itu aku baru bangun jam 6 sore. Tapi aku gak ingat sih aku mimpi apa. Tapi aku tidur lumayan lama lah ya. Aku bangun gara-gara aku ditelepon sama teman aku telepon terus dia bilang lagi pada ngumpul. Jadi kalau kalian tahu Pamela, itu anak generasi 8 dulu. Dia kan teman SMA aku kan. Terus tadi kita ketemuan karena dia baru pulang dari Amerika bersama dengan teman-teman SMA aku yang lain. Terus aku ngerasa tadi kan ketemu ya, terus banyak banget hal yang sudah terlewat oleh aku. Jadi mereka tuh kayak cerita udah ada yang jadi pramugari lah, terus ada yang udah ternyata pindah jurusan kuliah, ada yang magang di Bali lah, ada yang pokoknya aku tuh ketinggalan berita banget tentang teman-teman SMA aku guys, karena aku udah lama kan nggak ketemu. Terus aku tuh kayak nggak follow-followan sama mereka, jadi aku nggak tahu live update mereka tuh kayak gimana gitu. Terus pas ketemu baru yang kayak oh my god, kalian semua sudah bertumbuh dewasa gitu. Akhirnya tadi kita kayak makan, terus ngobrol-ngobrol, terus nanti rencananya kalau misalnya ada waktu pengen ketemu lagi gitu. Bahkan udah ada yang mau nikah guys, udah ada yang mau nikah. Aku nggak nyangka kayak temen sekelas aku udah ada yang mau nikah. Kehidupan ini berjalan dengan sangat cepat gitu. Kamu kapan kapan-kapan dah kapan-kapan dah. Yang ada aku yang nanya kamu kapan. Seru sih ketemu sama teman-teman. Rasanya tuh ya momen aku ketemu sama teman-teman di luar JKT itu sangat sedikit gitu loh guys. Jadi benar-benar sangat momen yang langka, benar-benar momen yang sangat langka gitu. Kadang-kadang tuh sampai ada titik dimana aku tuh udah nggak diajak lagi sama teman-teman gara-gara pasti jawaban aku nggak bisa gitu. Pasti semua member JKT mengalami hal yang sama kayak aku. Jadi ntar tiba-tiba lihat misalnya story teman-teman kampus gitu ya, tiba-tiba udah di Bandung lah satu kelas gitu ramean, tapi kayak aku nggak diajak kayak karena kalau saya pun diajak pun aku bakal jawab gak bisa karena jadwal JKT yang sangat sibuk gitu. Yo sibuk sih Cek, yo bahkan tuh ya kalau misalnya ditanya kamu kosongnya kapan sih, terus aku yang kayak bingung jawabnya guys, karena kan kegiatan JKT tuh random ya, tiba-tiba ntar di Padang, terus tiba-tiba ntar di Makassar, ntar tiba-tiba di Jepang, ntar tiba-tiba di Malaysia gitu, yang kayak kita tuh teleport gitu. Jadi jadwalnya tuh sangatlah tidak bisa diprediksi. Jadi aku juga bingung kalau teman-temanku nanya kayak kamu kapan bisa main, gak tahu, aku pun tidak tahu. Maaf ya teman-teman, tapi aku pengen main sama kalian. Kosongnya tahun baru, iya benar banget lagi. Kosongnya tuh kalau nggak lebaran ya tahun baru. Gimana perasaannya konser di Padang C? Kemarin ke Padang aku seneng banget. Aku ngerasa kedatangan JKT48 di Padang yang kemarin tuh lebih rame dibanding yang sebelumnya gitu loh. Jadi aku seneng banget. Kemarin bahkan pas kita nyampe di bandara pun udah kayak rame banget. Aku nggak expect serame itu jujur. Terima kasih banyak ya yang udah samperin JKT48 ke bandara dan juga udah nonton kita di event kemarin. Aku seneng banget. Bahkan pas lagi kita perform ya semuanya tuh kayak pada tahu lagunya gitu loh. Aku seneng kita bisa nyanyi bareng. Teh Talua, iya aku kemarin minum teh Talua guys untuk pertama kalinya. Jadi ceritanya tuh pas pertama kali aku ke Padang itu tuh aku penasaran sama teh Talua itu, tapi aku nggak berani coba karena teh tapi pakai telur mentah, gimana rasanya gitu kan. Terus aku waktu itu nggak nyobain dan akhirnya aku menyesal. Terus kemarin pas balik lagi
untungnya ada kesempatan untuk mencoba lagi, jadi aku beli. Ternyata enak, tapi emang manis banget sih menurut aku, tapi nggak, rasa telurnya tuh kayak nggak terlalu berasa gitu, kayak masih oke, kayak teh tarik gitu rasanya. Shalom Fioni, shalom. Kalau kebanyakan bikin enak, iya benar sih. Sebenarnya yang bikin enak tuh kalau misalnya udah dingin kayak gak enak, dia kan kayak anget-anget gitu masih enak ya. Kalau udah mulai dingin tuh udah kayak enak gitu karena dia agak kental banget gitu. Tuh. Pengalaman sekamar sama Arali. Sebenarnya agak random sih aku sekamar sama Arali. Feeling aku ya sebenarnya Arali tuh pengennya sekamar sama Reji deh. Soalnya dari di bandara sampai mereka nyampe tuh mereka berdua terus. Jadi aku merasa kayak agak maaf ya Arali. Dia lucu banget guys, aku kan kayak jarang banget yang ngobrol sama dia karena kegiatan kita yang berbeda gitu. Aku kayaknya ini pertama kali dari satu event off air juga sama dia gitu kan, tapi ini adalah kesempatan yang bagus, jadi aku bisa mengenal lebih banyak teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener bingung mau ngobrol apa sama dia. Aku nggak tahu dia suka apa, dan aku kayak nggak tahu dia tuh kepribadiannya kayak gimana karena kita emang jarang ketemu gitu. Akhirnya pas kita nyampe kamar, aku ingat banget tuh, kan hening ya kamar hotel tuh, kita masuk terus hening banget, so ngerasa kayak oh no, this is so awkward, aku harus melakukan sesuatu gitu. Terus akhirnya aku nyetel TV, terus nyetel buka YouTube gitu kan. Terus aku nanya ke Arali, kamu mau nonton apa? Terus dia kayak aku nggak nonton YouTube sih Cek biasanya. Terus aku yang kayak oke, dia nggak nonton YouTube berarti salah topik nih gitu kan. Terus aku yang kayak oh kamu nggak nonton YouTube, oh kamu nontonnya apa? Terus aku kayak dia yang kayak ngomong cerita-cerita gitu kan. Terus akhirnya aku setel kartun, karena aku pikir anak kecil suka apa kartun. Aku setel kartun di TV, tapi dia kayak kata nggak nonton gitu. Jadi aku yang kayak oke, aku yang nonton sendiri. Terus kita kan istirahat dulu tuh, jadi pas kita nyampe di hotel tuh kayak masih ada sisa waktu istirahat 1 jam gitu sebelum jam make up. Jadi aku main HP, tiduran di kasur kayak gini nih, tiduran kayak gini main HP kan. Terus dia tuh kasurnya di sebelah aku, kita beda kasur gitu. Terus dia tiba-tiba berdiri, terus manggil aku sambil megang kayak perabotan mandi gitu kan. Dia berdiri dan ngomong sama aku kayak gini, maaf Cepio, aku izin ke kamar mandi ya. Terus aku lagi main HP, aku langsung nengok gini kayak oh iya nggak apa-apa, ke kamar mandi aja aku. Terus dia kayak makasih Cepio, terus dia pergi dengan sopan. Terus aku kayak berpikir kenapa dia harus izin sama aku ya, kan aku bukan pemilik hotel ini gitu. Terus kayak oke, ya udah gitu. Tapi bukan sampai situ aja guys. Jadi pas aku lagi main HP, dia emang mandi agak lama gitu kan, tapi kayak ya udah, kita semua kan butuh waktu ya untuk membersihkan diri kita gitu. Terus tiba-tiba pas dia keluar selesai mandi, dia berdiri di depan aku lagi, terus dia ngomong kayak gini, maaf ya Cevio kalau aku kelamaan di kamar mandinya. So aku yang aku bilang gak apa-apa bang. Kenapa dia minta maaf? Jangan-jangan dia mandi buru-buru lagi gara-gara dia takut aku pengen pakai toilet. Padahal kan enggak ya, kalau misalnya aku mau pakai kan dari pertama aku masuk ya aku bakal ke toilet gitu, tapi kan aku nggak mau ke toilet nih. Terus dia ngomong kayak minta maaf karena dia terlalu lama di toilet. Terus aku yang kayak gak apa-apa, kita nggak lagi pramuka atau lagi ngapain gitu kok yang harus buru-buru, nggak usah buru-buru, gak apa-apa gitu. Terus akhirnya ya udah, dia selesai mandi, dia siap-siap mau ngambil kotak makeup gitu kan, mau pergi ke ruangan kakak makeup rambut. Terus dia ngomong kayak gini, Cevio maaf aku mau izin temenin Reji buat makeup ya. Terus aku bilang kan oh iya makeup duluan aja, aku masih bentar lagi deh, aku bilang gitu kan. Terus dia literally keluar dari kamar tuh lari gitu loh guys. So aku yang kayak apakah dia nggak mau sama aku kah, atau nggak, apakah dia kayak terlalu takut kah? Tapi takut kenapa, masa sama Fioni takut guys? Kalau misalnya sama kayak senior yang kayak wah sangat berwibawa gitu kan kayak oke gitu, tapi kayak aku speechless, aku nggak tahu aku harus ngomong apa. Terus aku kayak oh iya gak apa-apa, nanti aku nyusul ya, aku bilang. Terus ya udah, akhirnya dia pergi makeup sama Reji. Tuh kan sebenarnya dia pasti masuk kamar sama Reji kan, dia yang kayak aduh ini ngapain si Cepio gitu kali ya. Tapi dia lucu banget sih. Kocak. Terus malam-malam setelah selesai perform, sebenarnya aku punya cerita sih, tapi
Aku bingung ini boleh ceritain atau enggak ya. Yang lain dulu ya. Jadi pas selesai kita perform, terus kita kan balik ke kamar. Terus aku mikir kayaknya bakal kayak awkward gitu, kayaknya si Arali tuh maunya sama Reji gitu. Terus ya udah aku bilang, Frana, dia kan sekamar sama Reji kan si Frana. Terus aku bilang, yaudah deh kalian makan malam di kamar kita dulu aja, kita ngobrol bareng-bareng gitu, biar kayak Aralinya lebih nyaman juga. Mungkin kalau misalnya berdua doang dia kayak tegang, terus yang kayak takut gitu kali ya. Mungkin karena umur kita lumayan jauh, tapi nggak tahu juga sih, mungkin karena kita nggak pernah ngobrol aja sih. Terus akhirnya aku mengundang Frena dan Reji ke kamar. Terus aku agak kaget karena Reji, aku pas ngeliat kayak ini apa ya guys, soalnya si Arali juga bawa boneka kan. Terus aku bingung kayak kenapa semua anak Gen 12 bawa boneka, kenapa. Terus setelah aku pikir-pikir, oh iya mereka kan masih kecil. Daisy, oh iya Daisy itu bonekanya. Aku yang kayak bingung banget, mereka literally bawa boneka guys. Kan kalau saya pergi keluar kota tuh repot banget ya kan, kayak harus bawa koper. Terus kalau misalnya ada yang bawa tugas kayak aku tuh bawa tab gitu kan, yang kayak repot lah. Tapi kayak mereka membawa boneka, itu kayak oh my god, mereka sangat bocil. Aku kaget sedikit, tapi nggak apa-apa, mereka lucu. Terus kita akhirnya makan bersama. Terus Reji sama Arali live IDN kan, seperti yang kalian tahu. Terus karena aku nggak mau mengganggu mereka berdua lagi live, akhirnya aku sama Freya ke kamarnya Freya. Saya kira kita ngobrol-ngobrol di kamarnya Freya gitu kan. Terus tiba-tiba abis ngobrol-ngobrol si Reji balik ke kamarnya. Terus si Arali bilang kayak, Cepio aku mau bersih-bersih, gimana ya, Cece mau balik ke kamar atau gimana gitu, yang seperti di chat itu guys, yang aku share di Twitter, itulah percakapannya. Kayak aku ngobrol sama Freya nggak berasa lama banget juga ternyata ya. Terus aku pas dia ngechat kedua kali kayak gitu, yang dia bilang takut ketiduran, aku kayak langsung balik karena kasihan dia nanti begadang. Akhirnya aku balik dan dia tidur gitu. Soalnya kan kalau misalnya aku, Freya gitu kan, kita kan sering sekamar ya, dan kita tuh emang tidurnya pagi guys. Bahkan di Malaysia aja tuh kita tidur 3:30 setiap hari. Bener-bener yang kayak sepagi tuh, karena kita berdua tuh orang gak bisa tidur. Jadi kalau misalnya udah malam-malam ngobrol tuh malah lebih aktif gitu loh kita berdua. Jadi gak kerasa ngobrolnya tuh udah lama gitu. Itu dia ceritanya. Terus pas pagi-pagi kalian pasti penasaran kan bagaimana dia bangunin aku. Jadi aku tuh memasang alarm seperti biasa, yang seperti Kazi bilang juga tadi. Aku masang setiap 5 menit. Aku pasang setiap 5 menit. Tunggu, ada cerita lagi sebelumnya. Jadi kan sebelum mau tidur, sebelum dia benar-benar tidur dan aku mau bersih-bersih, aku nanya dia kan. Jadi kita tuh bakal berangkat jam 9 kalau nggak salah, atau jam 10 ya, jam 9 atau jam 10 ya, aku lupa deh. Pokoknya misalnya jam 9 nih kita udah harus berangkat kan, check out dari hotel gitu kan. Kalau misalnya udah packing kan mendingan bangun jam 8 aja kan guys, buat bersih-bersih terus kita berangkat gitu. 1 jam cukup lah ya kan, nggak make up, nggak yang gimana-gimana, nggak catok rambut bla bla bla, terus yang udah di packing malamnya gitu kan, sangat cukup 1 jam. Terus aku nanya ke dia kayak gini, Arali kamu besok mau bangun jam berapa? Aku expect dia bakal jawab kayak jam 8 mungkin 8:30 gitu. Tau gak dia jawab jam berapa guys? Kalau aku mau bangun jam 6 pagi, Cet. Terus aku yang kayak jam 6 pagi? Aku benar-benar shock banget. Aku pikir kan dia mau ngapain, mau sarapan mungkin ya, aku pikir. Terus aku bilang ke dia, oh kok pagi banget, kamu mau ngapain? Aku bilang kan. Terus dia bilang, nggak ngapa-ngapain sih, Ce, aku cuma takut terlambat aja. terus aku yang kayak morning person ya bun. Mungkin dia udah terbiasa bangun pagi sekolah gitu ya, jam 6. Bayangin gak, jam 6 ke jam 9 tuh lama banget, kayak mau ngapain. Tapi kan mungkin dia masih muda ya. Energi dia masih banyak dibanding aku gitu kan. Jadi aku pikir oh ya udahlah. Terus aku bilangin, oh kamu bangun jam 6. Aku sih nggak jam 6,
Aku bilang, kayaknya aku jam 8 aja deh, soalnya aku udah packing, aku bilang gitu kan. Terus dia kayak, oh iya Cepio, oke. Cuma aku nggak tahu sih akhirnya dia bangun jam berapa, karena dia kan bangun duluan dibanding aku kan. Terus alarm aku berbunyi seperti biasa, net gitu kan. Tapi kayaknya aku pagi itu nggak susah dibangunin deh, kayaknya ya. Tapi aku nggak tahu sih, aku ntar mau nanya dia kapan. Soalnya yang aku ingat di saat aku bangun adalah dia udah berdiri di samping kasur aku, terus dia bilang kayak gini, Cepio, tapi dia nggak menyentuh aku sama sekali, dia cuma kayak ngomong Cepio. Terus aku langsung kayak, oh ya, terus aku matiin alarm, terus aku bangun gitu. Itu yang ada di POV aku ya, cuma aku nggak tahu kalau di POV-nya dia apakah itu udah lama banget gitu kan berlangsung, apakah dia sudah melakukan banyak hal dan aku baru denger yang di Cepio terakhir itu, nggak tahu. Tapi kalau saya di POV aku adalah aku lagi tidur kayak gini, terus tiba-tiba aku mendengar ada yang memanggil aku Cepio tanpa menyentuh aku sama sekali. Dia berdiri dengan sangat sopan di samping kasur aku, Cepio. Terus aku kayak terus aku langsung matiin alarm aku, terus aku bangun. Itu yang ada di POV aku ya guys. Tapi aku nggak tahu itu udah alarm keberapa sebenarnya. Harusnya itu tuh masih alarm pertama deh kayaknya. Soalnya kan pasti kalau misalnya dia ngomongnya masih Cepio, itu kan masih berarti baru kan. Kecuali udah yang kayak mungkin dia udah pegang badan aku, itu kan mungkin udah kayak berkali-kali gitu. Kok bisa bangun? Gak tahu, bangun aja tiba-tiba pas dipanggil. Mungkin karena aku dari dalam lubuk hati mikir, wah aku kan jarang nih ya sekamar sama adik-adik gitu, terakhir sama Gracie gitu kan. Terus aku mikir kayak aku nggak boleh jadi orang yang susah dibangunin. Jadi kayak pas aku denger dia panggil aku langsung kayak terbuka mata gitu loh. Nggak tahu sih, jujur aku kayak kalau udah tidur tuh aku nggak bisa berpikir apa-apa jujur. Kira-kira gitu deh cerita sekamar sama Arali. Dia anak yang sangat baik dan sopan, dan aku nggak tahu kenapa dia kayak segan banget gitu rasanya. Tapi kalau misalnya Arali, kalau misalnya kamu nonton ini, santai aja kok, aku nggak makan orang. Aku nggak galak kok. Aku cuma kadang-kadang sedikit introvert aja kalau misalnya lagi latihan, cuma aku nggak galak kok, tenang aja. Bisa-bisa dia kayak takut dan segan sama aku, yang kayak literally aku habis ijo-ijo menjadi semanggi dan pernah botak dan gak ada wibawanya gitu. Tapi lucu sih dia. Gitu deh ceritanya. Tapi sebenarnya dulu pas aku masih trainee juga sebenarnya rasanya sesegan itu sih sama kakak-kakak. Kayak semuanya nggak kayak tanpa terkecuali gitu loh. Mau kakak-kakak yang katanya galak, mau kakak-kakak yang kelihatannya gak galak pun kayak emang setakut itu gitu. Ternyata gini kah rasanya. Gitu. Tapi kamu pernah marah nggak sih, Ce? Sebenarnya aku tuh, menurut aku ya, aku tuh jarang marah-marah sih, karena menurut aku marah-marah tuh capek asli. Ya nggak sih, kayak marah tuh butuh energi gitu loh. Sedangkan kayak daripada membuang-buang energi, kita kayak nggak usah marah-marah gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kayak bete gitu mah pernah lah ya. Tapi misalnya kalau saya marah yang kayak aku kayak nggak bisa marah-marah kayak gitu. Kalau misalnya aku kayak gitu yang ada aku malah nangis. Gitu. Biasa pasang alarm berapa? Buat kalian yang penasaran, biasa aku tuh kalau pasang alarm, misalnya kita buat perumpamaan ya, misalnya aku harus bangun jam 1 siang, aku bakal pasang dari jam 12:05, 12:10, 12:15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 sampai jam 1. Volumenya maksimal. Terus biasanya tuh 3 device aku pakainya.
Makanya aku bisa bangun kalau misalnya kayak aku di kamar sendiri kayak gini nih, aku bisa bangun tuh karena aku pasangnya 3. Kalau misalnya kita pergi off air kan aku cuma bawa 1, jadi aku nggak bisa bangun. Kalau 3 tuh aku bisa. Jadi kalau misalnya di rumah nih aku pasangnya tuh di handphone, jadi dari 1 jam sebelumnya per 5 menit. Terus sama di tab aku yang gede kayak talenan itu, volumenya maksimal juga dua-duanya. Sama satu lagi tuh aku punya ini guys, ini benar-benar penyelamat aku sih. Aku dikasih waktu itu sama teman-teman fans JKT48, terima kasih banget yang udah ngasih aku, ini sangat membantu kehidupanku ya. Dan ini tuh aku cuma pasang sekali, karena kan dia cuma bisa bunyi sekali kan, gak bisa kayak di snooze gitu kan. Ini aku punya ini, dia akan bunyi setiap pagi. Tapi kalau ini aku nyetelnya tuh bener-bener di jam aku harus bangun. Misalnya aku harus bangun jam 1, aku kan setelnya jam 1. Tapi aku bakal setel yang di 2 device lainnya tuh dari kayak jam 12 gitu. 3 device untuk membangunkan aku. Makasih ya yang udah ngasih, ini bener-bener sangat membantu kehidupan aku banget sih. Warnanya pink lagi, lucu banget. Ini adalah, tanpa benda ini aku gak bisa hidup guys. Gitu nih. Dulu tuh aku juga pernah dibeliin sama orang tua aku jam waker kayak gini. Tapi kalau ini kan versi yang kecil ya. Dulu aku punya yang segede muka aku guys, yang bener-bener segede ini. Dan itu tuh waktu itu dulu aku masih gak bangun juga. Yang bangun malah mami aku dari kamar, dia matiin. Tapi kalau sekarang aku udah kayak lebih dengar. Gitu nih. Sejujurnya aku tuh juga agak khawatir dengan diriku sendiri. Soalnya ya, kalau misalnya dari POV aku adalah, aku kan bukan yang kayak aku dengar alarmnya terus aku gak mau bangun gitu kan. Lebih yang kayak aku gak dengar. Jadi aku gak tahu aku harus gimana. Kecuali nih, aku gak bangun karena aku males bangun. Itu kan baru nyebelin ya. Maksudnya yang kayak udah tahu harus bangun tapi malah gak mau bangun gitu kan. Karena dia udah bangun tapi dia nggak bangun gitu. Tapi kalau misalnya aku itu adalah nggak bangunnya karena aku nggak dengar. Jadi aku nggak tahu deh, aku harus, apakah aku harus pergi ke dokter untuk memperbaiki semuanya atau gimana gitu, kayak nggak ngerti jujur. Apakah ada terapi untuk tidur tidak terlalu nyenyak atau gimana, aku nggak tahu harus gimana jujur. Karena aku nggak bisa denger tuh, aku matiin terus ya udah gitu. Tapi ini masalahnya aku nggak dengar, jadi alarmnya tuh bunyi terus. Aku nggak tahu harus gimana. Apakah terlalu kecapean atau karena aku tidurnya kemalaman, ya bisa jadi sih. Coba kalau saya aku kadang-kadang tidurnya nggak malam tapi sama aja. Apakah kebanyakan gambar kah atau kebanyakan apa ya, nggak tahu deh. Tapi besok aku tuh nggak kuliah, besok aku libur setiap hari Kamis. Jadi aku besok bisa bangun siang. Tapi kayak aku nggak mau bangun siang-siang banget deh rencananya. Aku besok ada latihan sore, terus ada lanjut lagi malam juga. Jadi kayaknya aku mau datang lebih cepat. Kayaknya gara-gara DKV sih. Iya kayaknya ya, terlalu sulit ya. Jadi saya kalau misalnya ada waktu istirahat jadi kebablasan gitu. Info tim mana? Ngomong-ngomong tim, tadi aku beli nasi tim ayam guys, enak. Saya suka makan nasi tim. Tapi ya di balik kayaknya aku nggak bisa bangun tidur tuh, aku kayaknya punya satu teori juga sih guys. Kayaknya itu karena kebiasaan aku dari kecil deh. Aku tuh dari kecil selalu punya mbak kan. Jadi dari aku TK, SD, SMP, even sampai SMA dan awal perkuliahan itu tuh aku selalu dibangun sama mbak. Kayaknya karena itu deh aku nggak bisa bangun sendiri. Iya nggak sih guys? Karena kayak dari kecil tuh aku nggak pernah dibiasain buat bangun sendiri gitu. Aku selalu dibangunin. Jadi ini kayak aku baru memulai perjalanan bangun sendiri gitu loh setelah dewasa gitu. Kayak karena itu deh aku mikirnya.
Jadi aku tuh nggak terbiasa dengan suara alarm, karena aku tuh kalau saya ada mbak aku tuh kalau bangun aku barbar guys. Bayangin nih, kita lagi pakai selimut gini nih, kalau saya dia bangun dia tarik selimutnya, terus dia tarik kaki aku, gimana nggak bangun ya kan? Tapi harus sebarbar itu gitu loh. Makanya kalau saya dengan suara alarm yang kayak cuma net net net, terus yang kayak Cepio bangun Cepio, aku nggak bakal bisa, karena aku tuh dari kecil sudah dididik dengan dibangunin dengan barbarly gitu loh. Dengan yang selimutnya diambil, bantalnya diambil, ditarik sana sini gitu loh. Jadi kayaknya itu deh. Alasan terbesarnya kenapa aku nggak bisa bangun sendiri adalah karena aku nggak dibiasain bangun sendiri dari kecil. Mungkin ini adalah pelajaran ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya adik baru atau ntar kalian punya anak, mungkin harus dibiasakan bangun sendiri dari kecil. Karena aku selalu dibangunin dari kecil. Aku benar anak mbak banget guys. Aku benar-benar nggak bisa kalau misalnya nggak ada mbak. Pernah aku bangun juga dicipratin air, pernah bangun, tapi aku paling gak suka bangun selimut ditarik sih. Aku mendingan badanku dipontang-panting dibanding kayak selimutku ditarik, karena kan tidur harus pakai selimut banget ya. Aku mendingan tidur nggak pakai bantal guling dibanding aku tuh harus nggak pakai selimut, karena aku tuh gampang kedinginan, bahkan aku tidurnya pakai kaos kaki gitu kan. Jadi kalau selimut ditarik tuh aku berasa kayak oh my god, itu perasaan sangat tidak nyaman gitu. Alergi dingin enggak, aku nggak alergi dingin, cuma gampang kedinginan. Ini bahkan tangan aku sekarang lagi dingin banget. Makanya setiap kalau misalnya kita engine sebelum perform gitu ya, doa bersama gitu, pasti semua member selalu bilang kok tangan Cepi dingin banget sih gitu, karena tangan aku tuh kayak gampang kedinginan gitu loh, dan telapak kaki juga gampang kedinginan, jadi nggak tahu kenapa. Padahal AC-nya pun normal. Makanya guys, bayangin aja betapa kedinginannya aku pas syuting Magic Hour. Pasti aku udah kayak mau beku ya. Aku udah kayak mau jadi batu ya. Aku ngeri jadi Malin Kundang sumpah di Jepang, karena saking dinginnya aku kayak jadi batu gitu. Bahkan pakai sarung tangan pun udah nggak membantu guys. Pakai baju 2 lapis. Tapi kalau pakai baju 2 lapis tuh kayak panas. Kayak harus menemukan balance-nya gitu loh. BTW gimana guys, aku belum membahas tentang Semanggi ya, aku belum cerita-cerita ya. Gimana menurut kalian video kampanye aku? Sebenarnya aku tuh sebelum memutuskan menjadi Semanggi, aku tuh kayak punya banyak pilihan gitu. Tapi menurut aku yang paling aku tuh yang ini. Jadi aku pikir aku nggak mau yang terlalu misalnya aku banyak ngomong terus yang terlalu apa ya, terlalu yang kayak ambisiku bla bla bla. Aku kayak nggak mau yang kayak gitu loh. Aku pengen membawakannya dengan caraku sendiri gitu. Jadinya aku mikir kayaknya ini yang lebih aku deh dibanding ide-ideku yang lain. Ya nggak sih, karena ya aku kayak gini gitu. Aku bahkan bentar bahkan si Semangginya ada di sini loh guys, bentar ya. Aduh, aku ambil dulu. Si Semangginya ada di sini guys.
Jadi sambil menceritakan semanggi sambil menceritakan semanggi aku akan pakai semanggi ya guys. Aku adalah semanggi yang lagi tidur. Jadi gini guys. Aduh kocak banget. Sebenarnya nih ya, ini udah agak kelipet gitu karena aku simpen di lemari kan, maaf banget ya guys, jadi kayak gini. Jadi aduh, jadi mau ketawa. Kebalik kah semangginya? Ini harusnya di bawah ini, harusnya ini di atas ya, gini. Jadi kenapa jadi kenapa aku memilih semanggi ini ya, karena waktu itu aku kan lagi kayak, jujur penentuan ide video kampanye ini tuh bener-bener sangat bikin aku stres gitu loh sejujurnya, karena aku bingung kayak apa ya kira-kira yang aku banget tapi sekiranya tuh bisa menyampaikan isi hatiku juga, cuma nggak mau yang terlalu serius gitu loh, karena kan aneh nggak sih ngeliat video ini ngomong saya kayak ambisiku di JKT48 adalah bla 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 bla, aku ingin bersama-sama, itu kan kita terlalu kaku gitu ya, aku nggak mau yang kayak gitu, aku pengen yang tetap fun, terus tetap aku banget tapi tetap bisa tersampaikan apa maksudnya. Jadi aku waktu itu adalah aku lagi lihat-lihat online shop. Hobi aku kan kalau tengah malam tuh lihat online shop ya, terus aku nyari kostum, tapi ini tuh dalam kondisi idenya tuh kayak belum terlalu terpikir gitu kan, terus aku ngeliat di all shop tuh ada ini, so kayak lucu juga ya kayaknya kalau misalnya pakai semanggi, apalagi semanggi kan kayak punya arti yang bagus gitu. Terus setelah aku melakukan research, anak mahasiswi banget nggak tuh, aku pakai research dulu loh guys sebelum melakukan ini. Aku kayak nge-search gitu artikel tentang kayak semanggi tuh apa dan kayak maknanya tuh apa bagi orang-orang, terus yang kayak kira-kira tuh apakah dia sulit ditemukan atau gimana itu tuh kayak nyari dulu gitu. Terus pas aku nyari-nyari tuh kayak wah pas banget nih gitu, rasanya tuh ada filosofinya gitu. Terus aku pikir yaudah deh ini aja, tapi permasalahannya adalah pas aku beli ini aku tuh nggak ada bajunya, jadi ini tuh nggak datang satu paket guys, jadi aku beli 2 paket gitu. Jadi aku beli ini terus aku nyari lagi baju hijau. Aku ketik di online kayak gitu, baju hijau lengan panjang. Terus aku kayak itu pun aku nyari baju hijau itu benar-benar susah guys, karena aku mau nyari yang match warnanya sama ini kan. Jadi kayak aku buka beberapa online shop gitu. Aku buka beberapa banyak online shop, tapi banyak yang kayak foto katalognya sama real review orang-orang yang di komentar itu beda warnanya kan. Jadi aku kayak aduh stres banget kalau misalnya warnanya nggak sama tuh jelek gitu kan. Sebagai anak DKV yang kalau ngeliat warna dikit tuh rasanya tuh kalau beda tuh gimana gitu kan. Aku tuh benar-benar kesulitan banget nyari bajunya. Terus tiba-tiba aku menemukan satu online shop yang rasanya ini kayaknya mendekati deh, dalam nama Tuhan Yesus aja deh aku check out gitu kan. Terus pas datang ternyata warnanya sama banget guys sama ini, aku sampai kayak kaget karena benar-benar sesama itu. Terus akhirnya aku pikir ini bagus banget, ya udah deh aku pakai aja gitu deh sebenarnya pemilihan dari semanggi. Soalnya aku juga mikir kayak semanggi tuh kan, semanggi berdaun 4 tuh kan kayak jarang banget ya ditemuin sama orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu tuh orang bilang katanya kita bakal mendapatkan keberuntungan gitu. Dan sebagai anak yang lumayan dramatis dan suka hal-hal yang kayak gitu, sebagai orang yang suka meromantisasi kehidupan, aku tuh percaya sama hal-hal yang kayak gitu, yang kayak kalau misalnya kita namanya kita bakal mendapatkan keberuntungan, kayak memberikan harapan gitu kan. Jadi aku merasa kayak aku ingin menjadi Clover yang seperti itu, yang kalau misalnya orang-orang ketemu aku atau misalnya ngelihat aku di atas panggung atau yang ketemu aku dimanapun gitu tuh kayak bisa merasa aku masih punya harapan untuk hidup karena melihat aku bersemangat gitu. Sebenarnya maknanya aku search ya, kayak tanaman ini tuh sangat bagus gitu loh. Apalagi kan cinta, harapan, keberuntungan, itu kayak elemen-elemen yang sangat nice kalau digabungkan jadi satu. Terus kayak kalau misalnya disambungin sama perjalananku di JKT48 itu kayak benar-benar pas gitu.
gitu deh. Tapi tanpa mengesampingkan karakter aku yang juga nggak terlalu serius gitu. Ini bener-bener penemuan yang sangat best buy sih, best buy. Mohon dukanya selalu untuk semanggi ini. Tapi ada cerita lucu di baliknya lagi. Kan kalian lihat kan di video di video kampanye aku pakai warna hijau terus celananya tuh warna hitam. Jadi sebenarnya aku pikir tuh bagian celana tuh nggak bakal kelihatan gitu loh guys. Aku pikir tuh bakal kayak setengah badan kayak video Sosenkyo sebelumnya gitu kan. Tapi ternyata kelihatan sampai paha. Terus aku yang kayak kalau gitu aku beli celana hijau juga kan ya biar kayak lebih full. Tapi ternyata aku baru tahu pas udah nyampe di set gitu. Jadi aku mikir tapi kayak semanggi mana yang pakai celana hitam kargo gitu kan, kagak ada ya. Kebetulan aku itu lagi mau latihan jadi aku pakai celana latihan gitu kan. Nah, kalau gitu kan aku beli celana hijau, tapi nggak apa. Ini adalah semanggi Aidoru karena semangginya memakai celana kargo untuk latihan. Terus aku bilang kan sebelumnya, Kak kalau misalnya aku lebih close up aja boleh nggak? Atau nggak kalau misalnya aku duduk. Makanya kalian lihat kan pas aku baru muncul yang kayak halo guys, itu tuh aku tuh kayak masih setengah badan. Aku pikir mau segitu aja framingnya gitu. Tapi katanya kakaknya nggak bisa, nanti jadinya beda sama yang lain gitu kan. Terus aku kayak oh ya udah deh gitu. Terus itu tuh nyoba berkali-kali banget buat proses aku muncul dan aku di akhir kan ngomong kayak bye bye gitu kan. Terus aku turun ke bawah kan, itu benar-benar aku sampai tengkurap guys di bawah. Karena kalau misalnya aku nggak terlalu bawah, bagian kepala belakang ini tuh bakal kelihatan. Jadi aku harus benar-benar sampai nempelin muka aku ke lantai gitu. Waktu itu ada bloopersnya pas aku kayak gini tuh kepala tuh kayak masih kelihatan gitu, kocak banget asli. Gitu deh cerita semanggi aku harap kalian suka sama tagline aku semanggi. Terus aku tuh kayak waktu itu mikir semanggi tadi tuh mau pakai clover, cuma kalau clover tuh rasanya tuh apa ya gitu. Kalau semanggi bahasa Indonesia tuh kayak bisa dipanjangin jadi semangat dan gigih gitu kan, jadi menurut aku kayak pas banget sih. Jadi aku pakai semanggi. Tapi aku juga kaget sih, banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya ini tuh namanya semanggi guys ternyata. Karena kemarin tuh pas aku syuting kan ketemu kayak banyak kakak staff gitu kan. Terus mereka tuh nanya, kamu jadi apa itu? Terus aku bilang kayak jadi semanggi gitu kan. Terus ada kayak, hah semanggi itu apa gitu. Tapi orang-orang tuh tanya clover, ternyata nggak tahu semanggi. Semoga buat orang-orang yang nggak tahu semanggi itu apa juga ini bisa menjadi ilmu baru ya untuk kalian. Ini adalah bahasa Indonesia semanggi guys. Gitu. Aku juga baru tahu, iya kan? Banyak yang nggak tahu ternyata. Terus pas aku nanya, aku bilang semanggi, orang-orang tuh malah yang kayak jalanan Jakarta itu semanggi yang macet banget itu gitu. Oke kayak bukan, ini semanggi tumbuhan. Keywordnya apa di all shop? Keywordnya apa ya kak? Waktu itu aku cuma nyari kostum. Aku sempat waktu itu nyari kostum pohon, cuma nggak nemu. Terus pas aku lagi nge-scroll tiba-tiba ada ini. Cuma mungkin kalau saya kakak nyari kostum clover gitu mungkin dia bakal keluar kali ya, nggak tahu juga sih. Kak kapan ke teater? Besok aku ke teater latihan. Adik aku suka banget nonton video SSK kamu. Makasih ya, titip salam ya buat adiknya. Semoga bisa membahagiakan hari adiknya dengan menonton semanggi. I like semanggi, thank you. Kenapa nggak pakai pohon? Kalau pakai pohon sebenarnya aku kayak agak bingung gitu loh mau bawainnya kayak gimana. Terus aku ngerasa kan pohon udah pernah ya, aku pengen jadi sesuatu yang aku belum pernah gitu. Hehe, new skin unlock. Terus kalian lihat gak sih video yang layanan masyarakat aku sama si Cijesi itu?
Itu sebenarnya awalnya tuh nggak ada rencana bikin kayak gitu kan, emang pure kayak aku ngeliat si Cici lagi pegang pedang, terus aku lagi jadi tanaman gitu kan, terus tiba-tiba kayak kepikiran buat video lucu-lucu yuk. Bahkan itu tuh awalnya tuh nggak dibikin yang kayak gimana kalau misalnya kita bikin video ini untuk melindungi tanaman, itu aku nggak mikir kayak gitu, cuma itu terjadi begitu saja gitu loh, lagi asal-asal ngerekam terus tiba-tiba kayak terbuat sendiri alurnya gitu, kocak banget asli. Terus dibantuin sama kakak staff itu, kameramennya mantep banget asli, terus aku langsung edit jadi satu video. Ingin memangkas tumbuhan, ingin memangkas tanaman. Sayangilah tumbuhan dan alam kita. Terus habis itu kan bikin video TikTok yang Plant versus Zombie itu kan, kalau misalkan belum lihat kan bisa lihat di TikTok aku. Itu tuh benar-benar kocak banget. Itu tuh idenya si Grisel awalnya, kayak Cepi kenapa nggak bikin yang Plant versus Zombie itu yang di sound TikTok gitu kan. So kira karena ada dia dan ada Jessie, jadi kita kayak bareng-bareng bikin. Terus mereka berdua bener-bener effort banget guys buat nyari ininya, nyari properti yang mereka pakai itu, yang pakai helm, yang pakai itu segala macam. Terus si Jessie bilang gini, ini helm siapa, boleh pinjem nggak? Terus nggak ada orang kan, udahlah pakai aja. Terus itu helmnya siapa ya sebenarnya? Kocak tuh mah. Niat banget pakai ban ya kan, itu apa sih, bannya pajama ya itu kalau nggak salah. Terus minta di videoin sama kakak staff, lucu banget asli. Pakai bola winning ball ya, iya. Pakai bola winning ball. Lucu banget sih. Semanggi selayar. Nggak panas emangnya itu sih? Enggak, ini soalnya tuh bagian kepalanya tuh kayak gini gitu loh. Dia cuma bagian kepala doang, dia bahkan nggak kena sampai leher belakang gitu. Makanya ini tuh kalau dilihat dari samping tuh jelek banget guys. Makanya di video iklan layanan masyarakat itu tuh kalau kalian lihat si semanggin dari samping tuh kayak jelek gitu loh bentukan. See you VC, see you. Aku kemarin lihat pas aku ngupload tentang si semanggi ini kan, ada teman-teman yang juga pakai avatar semanggi, terus mukanya diedit jadi muka mereka, lucu banget asli. Terima kasih ya sudah mau mensupport semanggi ini. Saya ini di toko oren kah, mau beli juga? Iya, ada kok kalau misalnya kamu cari. Bahkan dia kayak lumayan gampang dicari gitu loh, karena pas aku nyari tuh dia kayak langsung terlihat gitu. Untuk kalian yang ingin membantu semanggi ini juga bisa menggunakan avatar dengan muka kalian ya, menjadi kawanan semanggi bersama saya. Lucu banget asli foto-fotonya. Terima kasih ya. Kalian pakai masker hijau. Gak punya masker hijab yang udah aku kasih ke kakak makeup rambut, tapi ternyata masih ada yang tertinggal di lemari aku yang gak bisa aku apa-apain, jadi kayak ya udah. Oh, mungkin kalau misalnya pakai ini bisa ya diikat nih, pakai masker hijab di belakang sini, karena kan belakang sini rambut aku kan tertutup ya telinganya. Terus kemarin juga aku sempat lihat ada yang bikin fan art gitu tentang aku semanggi. Terima kasih ya. Udah ada cepet banget, banyak fan art gitu loh. Kalian bikinnya cepet banget ya. Apakah sudah terbiasa dengan tugas SKS? Sistem kabut semalam.
Spill outfit meet and greet, sejujurnya aku belum tahu ya. Tahu nggak sih, aku tuh kalau misalnya bikin apa, nentuin outfit meet and greet tuh biasanya seminggu sebelum atau enggak 5 hari sebelum. Mohon maaf terjadi nge-lag. Sampai mana tadi? Oh ya, outfit meet and greet. Jadi outfit meet and greet tuh aku biasanya nentuinnya tuh mepet gitu. Jadi kalau misalnya ada yang VC aku terus nanya outfit meet and greet kamu apa, jujur aku kayak belum ada jawaban gitu. Siapa tuh nanti masih bisa cari di Jepang, gak tau sih. Cara dapetin pohon semanggi itu di mana? Sejujurnya aku juga tidak tahu ya. Kalau misalnya ada tumbuhan semanggi, mungkin kalian bisa cari ada yang berdaun 4 atau tidak. Izin keluar Ceng, ngantuk, pengen tidur besok sekolah. Semangat ya sekolahnya. Emang boleh tidur pakai make up? Gak boleh. Harus dibersihin dulu ya. Meet and gitu shot pakai baju semanggi kah? Gimana ya? Coba aku nyarinya pakai foto kamu di Korea. Emang ketemu, guys? Tapi kalian harus pakai semanggi juga ya. Nanti yang ganti tuh shot outfitnya semanggi semua katanya. Kita jadi kumpulan semanggi. Ih. Mau cerita apa lagi? BTW tangan aku tuh lagi kering banget tau akhir-akhir ini. Aku bingung kenapa tumben, biasanya gak pernah kayak gini. Sampai mengelupas gitu loh. Tapi gak apa-apa, dia akan kembali seperti biasa. Ganti kulit, iya kayaknya karena aku show ular deh. Kayaknya karena aku show ular, aku jadi berganti kulit. Tahu gak sih, mami aku pernah ngomong katanya, itu si Cece tuh susah bangun gara-gara dia shownya ular katanya. Kalau ular kan dia kayak suka ngelilit-lilit gitu kan, jadi dia kayak kalau tidur tuh kayak susah bangun gitu katanya. Terus aku yang kayak katanya kalau ular tuh dia kan kalau misalnya, tapi sebenarnya ya kalau misalnya aku pergi ke kebun binatang, ular tuh memang katanya kayak tidur terus guys, yang kayak mungkin dia melek ya, cuma dia nggak bergerak gitu. Kalau bergerak pun kayak lambat gitu kan, jadi kayak rasanya ular tuh istirahat terus gitu. Terus mama aku ngomong gini, beda sama Viana yang kalau misalnya bangun tuh langsung bangun, soalnya dia show ayam, makanya dia bangunnya pagi udah bangunin orang gitu. Terus aku yang kayak kayaknya itu teori mamiku saja deh.
Pantas banyak skin karena ular. Kalau Owen tuh apa ya dia show-nya, aku lupa loh. Bentar lagi mereka ulang tahun guys, bulan September. Semua adikku ulang tahunnya September. Banyak banget deh yang ulang tahun bulan September. Viana, Owen, Ci Jessie, Kak Cika, terus ada guru wali kelas aku pas SD. Kayak banyak banget yang ulang tahun bulan September rasa-rasanya. Bukannya 2002 show kuda? Iya, 2002 tuh show kuda, cuma karena aku lahirnya sebelum Sincha jadi masih ular. Makanya ada yang mami aku pernah ngomong, ya si Caca tuh show-nya tuh sebenarnya kepala ular buntut kuda. Terus aku yang kayak kayaknya ular aja deh. Serem gak sih kepala kuda buntut ular? Maksudnya kayak karena aku lahir pas udah mau masuk ke tahun kuda, tapi aku tuh masih di show ular, jadi tuh kayak setengah-setengah gitu maksud mami aku. Sampai yang kayak siluman kah aku? Apakah karena aku kepala kuda buntut ular makanya aku jadi kayak begini, jadi semanggi kan? Jadi tumbuhan malah. Jadi kalau sama mami aku ditanyain sama temen-temennya, anak lo show-nya apa? Oh dia mah kepala kuda buntut ular. Dalam hatiku kayak ular aja Mi, nggak pakai kepala kuda. Siluman kah? Gitu deh. Katanya kalau misalnya show kuda, mami aku kan show kuda ya, dia tuh katanya suka pergi kerja gitu karena nggak bisa stay di rumah. Tapi emang bener sih, entah kenapa mami aku tuh kayak nggak bisa kalau stay di rumah, dia tuh harus yang kayak kerja atau beraktivitas bersama teman-teman yang kayak extrovert gitu loh. Bener-bener mencerminkan kuda sekali yang suka kerja. Sedangkan aku ular, ini aku terlihat seperti ular yang lagi di kebun binatang terus lagi tiduran kayak gini. Ih, Aimyon cantik banget ya. Aku pengen banget tuh nonton Aimyon. Aku tuh anaknya kan jarang nonton konser ya sebenarnya ya. Aku tuh pengen banget nonton konser Aimyon jujur. Aku mau ceritain apa lagi ya guys. Rasanya tuh kalau misalnya sebelum showroom tuh aku kepikiran banyak topik gitu, tapi kenapa pas showroom aku malu lupa ya? Aku baru masuk kamu udah aneh gini. Aku nggak aneh, aku cuma lagi menjadi semanggi aja. Karena tadi aku tuh pas kakak belum join, aku tuh lagi nggak aneh, lagi biasa. Terus tadi lagi ngomongin semanggi, jadi aku pakai ini aja deh. Cek tanggapan mami tentang semanggi gimana? Sejujurnya mami kayak belum ngomong apa-apa gitu sih. Yang ada sama temen kampus aku, dia ngomong kayak pas aku masuk ke kampus dia ngomong kayak gini, kamu tuh apaan sih yang jadi semanggi tuh kenapa sih? Terus aku yang kayak gimana jelasin nih guys, ini kayak terlalu panjang untuk jelasin gitu. Rasanya tuh YJJA yang JKT aja gitu yang ngerti sebenarnya. Makanya aku kan kalau saya di Instagram tuh kan bahkan di follow sama dosen aku, di follow sama teman-teman kampus, maksudnya yang di luar perJKT-an gitu ya. Terus kayak di follow sama pokoknya orang-orang yang di luar JKT juga banyak gitu kalau di Instagram. Tapi kan aku mau ngepost di Instagram kan, jadinya mereka bertanya-tanya gitu, itu kayak apa? Aku nggak bayangin ya ampun. Misalnya aku kan di follow sama misalnya idol aku yang aku suka gitu, dia ngeliat aku jadi semanggi itu kayak gimana ya? Misalnya kayak member-member AKB atau enggak idol Jepang lainnya, atau enggak ada juga aktor-aktor Jepang yang kayak mutualan sama aku, kayak mereka mikir apa yang ngeliat aku jadi semanggi, kan agak malu dikit ya. Cuma kayak gak apa-apa, aku harus embrace kesemanggian dan kesemangat gigih ini. Aku nggak akan malu, aku akan menjadi semanggi yang percaya diri.
Cuma kayak jadinya teman-teman kampusku tuh bertanya kayak itu apa sih gitu. So aku jadi kayak harus ngejelasin, iya jadi JKT itu lagi ada event namanya tuh Sosenkyo. So aku jadi kayak Google-nya JKT gitu buat teman-teman aku. Jadi aku harus ngejelasin, iya jadi itu kayak pemilihan buat single JKT48 yang selanjutnya, terus di vote sama teman-teman fans JKT48 gitu. Tapi sebenarnya itu kan pasti nggak menjawab mereka kenapa aku menjadi semanggi gitu kan. Dan untuk menjelaskan kenapa aku menjadi semanggi itu bakal kayak satu bab lagi gitu. Ya intinya kayak aku bilang kayak iya kita harus kayak bikin tagline sama video kampanye gitulah, dan aku pilih jadi semanggi gitu. Aku cuma ngomong kayak gitu. Mungkin mereka masih bertanya kayak kenapa gitu. Tapi aku kayak susah jelasinnya. Yang penting aku udah jawab. Bakal nambah 2 SKS lagi kalau misalnya aku jelasin kenapa aku pilih semanggi ya kan. Kocak deh. Pasti dosenku kebingungan. Soalnya dosen aku kan kalau saya aku di kampus kan aku tidak seperti ini ya. Maksudnya aku tuh di kampus yang kayak pakai kacamata, pakai topi, pakai masker, terus cuma diem doang udah selesai. Dari kuliah pulang gitu. Jadi aku tuh nggak banyak interaksi sama orang-orang di kampus. Terus dia ngeliat aku yang kayak semuanya aku semanggi kayak banyak kayak oh my god ini siapa gitu kayaknya deh. Maaf ya. Aku juga bingung jelasin ke teman tentang SSK. Iya kan, soalnya SSK tuh rasanya ngerti tuh YJJA yang JKT aja gitu loh. Dosen tiba-tiba menjadi lalapan. Jangan dipikirinnya lalapan please. Tolong pikirkan aku adalah Clover yang bersemangat gigih dan juga penuh harapan dan cinta. Jangan mikirnya aku jadi lalapan, jadi aneh. Nyebelin. Emang ada orang yang iya ya, tapi ada ya lalapan semanggi ya. Tapi aku nggak pernah makan sih, kayak oh my god. Aku bukan lalapan. Ya ini di kampus normal. Ya kalau misalnya aku kayak gini ke kampus yang ada aku dikira maskot guys. Aku juga perlu survive di dunia nyata. Menjadi orang seperti teman-temanku. Oke, maskot deh. Kalau misalnya aku ke kampus kayak gini ya, bakal disamperin sama orang terus bakal tanya lagi ada acara apa ya kak? Lagi ada diskon apa ya kak? Aku tau gak sih kayak kalau saya kayak gini ke kampus tuh bakal jadi kayak maskot yang nawarin diskon gitu loh. Yang kayak silakan kak diskonnya, lalapannya lagi diskon 50% hanya untuk kampus ini gitu. Atau nggak kayak jadi kayak sales minuman herbal gitu loh. Kayak aneh ya kalau ke kuliahan kayak begini ya guys. Kocak deh. Seperti itu. Bahkan tuh dulu ya awal aku masuk kuliah tuh teman-temanku kan suka, maksudnya mereka kan follow aku dan kayak beberapa tuh ada yang kayak penasaran gitu kan JKT itu kayak gimana sih gitu. Terus ada yang kita punya grup chat gitu loh buat ngebahas kayak tentang tugas-tugas gitu kan, dan sering banget dikirimin meme aku gitu loh, karena kan aneh kan, misalnya yang aku botak pernah ada dikirim, terus yang aku jadi apa, aku jadi pohon dijadiin wallpaper chat gitu sama teman aku yang kayak gitu-gitu. Mungkin mereka ngeliatnya aneh ya kayak kenapa gitu, tapi ya mau gimana ya, JJA yang JKT aja yang ngerti gitu. Sampai dulu aku sempet cerita juga kan yang kayak temen-temen aku sampai ngeliatin ke dosen aku yang aku jadi pocong gitu-gitu guys. Ya tapi kalau misalnya itu bisa menghibur mereka ya udahlah ya. Lumayan lah menghibur dosen dan teman-teman. Lucu deh. Untungnya mereka tuh kayak nggak ini ya, nggak yang kayak kenapa sih deh kayak gitu. Untungnya mereka tetap mensupport dengan sangat baik gitu. Tapi you happy kan? Happy dong.
Kalau misalnya nggak happy aku udah lepas ini dari tadi ya kebetulan. Tapi emang SSK susah jelasinnya untuk orang yang nggak tahu. Iya bener sih, susah jelasinnya. Kayak tadi temen aku nanya gitu kan, kayak ngomong-ngomong tentang Sosenkyo juga. Teman aku tadi kan aku ngumpul sama teman SMA kan, terus nanya kayak iya itu apaan sih gitu. Terus aku bilang iya itu kayak pemilihan member untuk single selanjutnya gitu buat aku ngomongnya. Terus kan ada Pamela kan tadi, jadi Pamela tuh kayak bantu ngejelasin gitu. Kayak buat MV gitu katanya. Oh MV gitu kan, terus kenapa harus kayak gitu gitu ya, gimana ya jelasinnya ya. Terus aku bilang aja kayak iya ini tuh kayak buat single JKT selanjutnya, terus tapi kali ini tuh dipilihnya sama teman-teman fans dengan cara voting gitu kan. Terus dia bilang oh terus yang kemarin-kemarin gimana, oh yang kemarin-kemarin tuh itu pilihannya dari manajemen. Oh gitu, kayak mereka tuh masih bingung sebenarnya. Bahkan ada yang nanya ke aku, ada temen aku yang nge-reply story aku sama Anggi ini, dia bilang kayak gini, ini cara vote-nya gimana sih. Waduh itu lebih susah lagi guys jelasinnya ya. Terus aku bilang kayak aduh aku harus mulai dari mana ini ngejelasinnya. Terus aku bilang iya jadi nanti kalau misalnya membeli produk JKT48 aku bilang nanti bakal dapat kode vote gitu. Terus dia bilang kayak gini, terus gimana caranya bisa tahu kita mau vote siapa. Terus aku yang kayak ada websitenya. Nanti tinggal masukin kode vote yang dari yang produk kamu beli itu gitu kan. Terus dia yang kayak oh tapi kayak dia masih bingung gitu. Jadi aku yang kayak aduh bingung juga jelasinnya ya kalau misalnya ke orang yang nggak JKT-an gitu kan. Tapi mungkin solusinya adalah bisa masuk Symphony sih. Mungkin bisa tanya-tanya dan bisa jelasin sama kakak-kakak Symphony yang sangat helpful. Lucu deh. Gitu deh cerita tentang JKT dan perkuliahan. Tapi entah kenapa ya kalau ketemu teman-teman pasti yang dibahas tentang JKT gitu loh, yang kayak gimana JKT, kayak kenapa kalian nggak tanyain kabarku aja, kenapa nanyainnya JKT. Biasanya kalau saya berkumpul dengan teman-teman lama yang sudah nggak bertemu atau enggak kayak teman yang baru pertama kali ketemu, kamu yang JKT itu ya, JKT itu gimana sih bla 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 bla, kayak kenapa nggak nanyain tentang aku tapi kamu nanyain tentang JKT. Sedangkan kan kalau aku ngejelasin tentang JKT itu harus kayak dari A sampai Z gitu ya, biar kayak mereka tuh ngerti gitu. Tapi aku ya udah berkali-kali ngomong kayak iya JKT48 itu kayak gini-gini kegiatannya. Tau gak sih paling bingung tuh kalau misalnya dibilangnya tuh apa, oh jadi kalian tuh kayak sering konser gitu ya, terus latihannya tuh kayak gimana sih jadwalnya, kayak setiap hari apa. Itu udah yang paling bingung sedunia guys jawabnya apa. Karena kan JKT tuh latihan tuh nggak tentu, dan kita tuh nggak konser setiap hari, tapi kita at the same time kita perform. Tapi orang-orang tuh mikir kalau perform tuh sama dengan konser gitu kan. Jadi aku yang kayak enggak, kita tuh perform di teater gitu, kita punya teater di FX Sudirman. Oh jadi kayak konser gitu ya. Iya aku iya kurang lebih lah aku. Ya udahlah iyain aja dulu, ntar kalau misalnya dia makin penasaran baru aku jelaskan secara detail ya. Makanya waktu itu pas aku ke kampus dosen aku udah ngomong, oh kamu udah selesai konsernya, kamu nggak konser lagi. Aku bilang iya bu, nggak konser setiap hari kok. Aku bilang kayaknya lain kali tuh aku harus bikin kayak PPT gitu kali ya, yang kayak JKT48 adalah terus jadwal latihan bla bla bla. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, tinggal kayak aku kasih aja tuh linknya, iya nggak sih? Nggak, kamu tinggal baca ini aja, aku udah bikinin, kamu tinggal baca semua pertanyaan kamu tentang JKT itu ada di sini gitu. Ya nggak sih, biar aku nggak yang kayak iya bla bla bla. Buatin PPT aja apa ya. Nanti aku asistensiin dulu PPT-nya ke Pak Bos, ntar kalau misalnya di approve baru aku sebarkan ke teman-temanku ya. Ntar ada kamus JKT juga ya, bener, nanti ada kayak Sosenkyo itu apa, terus Janken itu apa, terus misalnya kayak Senbatsu itu apa, terus misalnya high touch itu tuh ngapain, terus ada kayak handshake event, terus meet and greet itu ngapain aktivitasnya gitu. Kayak aku harus bikin sih.
panduan menuju JKT48. Tutorial Chan. Tutorial Chan aku belum mendalami ya, cuma mungkin bisa ya nanti dikumpulin aja file-filenya mungkin dari kalian. Tapi aku seneng sih teman-teman kalau misalnya nanya tentang JKT kan berarti mereka antusias kan, terus juga penasaran JKT itu apa sih gitu. Jadi aku masih menjawabnya dengan sangat baik dan sopan juga ya, nggak boleh ngomel-ngomel. Memperkenalkan JKT48 kepada semua orang. Terus tadi aku juga ngumpul sama teman-teman aku nanya kayak gini, iya kan teman aku tadi aku ngumpul sama teman-teman yang kayak udah lulus kuliah, terus udah udah balik dari Amerika, terus satu udah mau nikah gitu kan. Terus mereka tuh nanya, emangnya iya ini si Vioni doang nih kayaknya yang ini, emangnya mau sampai kapan sih di JKT? So aku kayak waduh, tiba-tiba kenapa pertanyaan sangat berat seperti ini. So aku bilang kayak ya nggak tahu sih ya, masih semangat, aku bilang gitu. Kocak banget, kayak berat pertanyaan berat guys, kenapa tiba-tiba pertanyaan berat ya. So aku kayak kenapa kayak pertanyaan kayak gini. So aku bilang kayak nggak tahu lah, orang masih semangat, lihat aja lah nanti hidup membawa ke arah mana, aku bilang. Kayak kenapa kan kayak pengen buru-buru gitu kan, kayak santai santai bro. Keluarga Yu ada yang tanya-tanya juga nggak sih? Iya, apa kalau misalnya keluarga kan kayak tante gitu kan, sering banget kayak kamu udah berapa lama sih JKT, kamu kayak pengen sampai kapan emangnya? Itu pertanyaan yang paling aku nggak bisa jawab sih, karena kayak ya nggak tahu. orang masih sangat bersemangat, ini bagaimana ya? Makanya aku tuh selalu ngomong kayak sama teman-teman saya kayak Jessie, Freya yang lebih kecil daripada aku umurnya, kayak seru deh jadi kalian tuh kayak punya kalian tuh masih muda gitu, ngerti gak sih? Kalau misalnya masih muda tuh kayak waktunya tuh masih banyak banget, kalian tuh bisa kayak banyak lah punya waktu gitu kan. Aku ingin menjadi muda lagi gitu. Tapi kalian tidak perlu overthinking atau bagaimana guys, aku masih sangat bersemangat. Kalau misalnya kita nggak makin tua ya, misalnya nih kita berandai-andai manusia tuh nggak bakal menua, kayak umurnya segini-segini aja, kayak aku bakal selamanya di JKT. Cuma kan bayangin ya, udah umur misalnya kayak udah umur 60 masih di JKT, agak gak bisa ya guys. Agak encok tuh umur 60 masih apa umur 60 terus masih ramunean gitu kan, kayak agak encok ya bun. Agak pulang-pulang tuh harus konsultasi dokter terus tuh rasanya, abis tiap ramune, abis ngepost thank you for today cucu-cucu, terus langsung ke dokter kayak aduh pegel bagian sini dok, tadi abis kecengklak pas lagi lagu disco di klinik gitu kan, kayak nggak lucu gitu. Terus kayaknya dokternya juga bakal yang kayak lo udah tua jangan aneh-aneh dah. Aduh, itu kayaknya kalau misalnya umur 60 tuh JKT udah generasi berapa ya, itu kayaknya udah bakal di tahap member junior tuh udah bukan yang kayak Arali lagi, bukan yang kayak udah maaf ya Cepio aku izin ke toilet tuh, kayaknya kalau saya senior udah umur 60 tuh kayak bersujud dulu deh, kayak maaf ya nek izin ke toilet ya nek, bersujud deh kayaknya saking kayak udah tuanya gitu. Terus kan kalau sudah umur 60 kan berarti kayak jam terbangnya tuh udah kayak gila banget guys, ya kan? Itu pasti bakal kayak jadi sepuh banget gitu.
Itu udah harus setiap lewat tuh sungkem dulu guys, kayak bau 90 derajat tuh udah nggak cukup, harus kayak literally nek sungkem dulu ya nek Pio gitu kan. Itu udah jam terbangnya udah pasti luar biasa guys, udah mengalami banyak lika-liku suka duka JKT48 itu kalau udah umur 60. Dari legenda guys itu. Udah berapa show kalau itu, wah itu udah nggak tahu udah berapa show itu ya. Dari penghuni teater itu kalau kayak gitu. Tapi bayangin ya, kayak umur 60 masih jadi member JKT gitu, terus pas lagi perform masih pakai Egyosal, masih pakai glitter. Agak malu nggak sih kalau kayak gitu? Tapi nggak apa lah ya, forever young ya. Bayangin kayak udah umur 60 tapi unit songnya masih Hagafi. Terus yang kayak ini sama sekali nggak mungkin, terus batuk dikit. Kupikir begitu. Tapi sepertinya nenek jadi suka sama kamu, nenek. Tapi kayak kalau misalnya udah umur 60 udah nggak bisa didapat unit song yang kayak gitu, dia harus dapet unit song yang kayak ya udahlah nggak banyak memerlukan kerja otot gitu. Aduh kocak deh. Kocak. Dakedo. Iya kayak cuma bisa bawain Dakedo deh kalau misalnya udah nenek-nenek guys. Udah kayak Cross itu udah nggak bisa, burung unta si pembohong itu udah nggak bisa sih bawain itu. Paling Nice to Meet You lah ya masih bisa, cuma kayak powernya diturunin dikit. Kocak. Terus bayangin gak sih ntar STS terus kayak dikasih suratnya sama junior gitu kan, selamat ulang tahun untuk Nek Pio, walaupun aku belum bisa merayakan ulang tahun Nek Pio pas masih umur 17 tahun, tapi aku senang bisa merayakannya di umur 60 tahun gitu kan kayak. Terus ntar proyekan Symphony proyekan 60 tahun tuh guys. Kalian bayangin kakak Symphony masih bikin project STS sampai 60 tahun ke depan, kalian mau nggak? Giftnya gigi palsu kata. Giftnya nanti gigi palsu atau enggak tongkat lah ya, atau enggak koyo juga boleh sih, kayak koyo 1 dus gitu kan dibungkus pakai pita gitu. Pitanya harus warna pink karena aku sampai nenek-nenek pasti masih suka warna pink. Ada yang komen Symphony aki-aki semua. Gak apa-apa kan, Symphony bisa jadi perkumpulan nenek-nenek dan kakek-kakek yang sangat produktif dari semasa mudanya, iya gak sih? Pasti kalian tuh bakal jadi nenek-nenek sama kakek-kakek yang punya banyak koneksi ke orang-orang banyak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya banyak relasi di masa tua nanti, join Symphony ya. Kira-kira nanti kalau aku udah umur 60, Piobong udah sampai versi berapa guys? Udah kakek-kakek masih ngidol. Iya dong, kita kan harus jiwa muda guys, harus tetap punya harapan. Sampai jadi tongkat kayu. Kayak ntar Symphony kalau misalnya udah 60 banget kayaknya udah sampai tahap dimana kita teateran tuh udah pakai obor gitu deh. Yang mengikuti ya matchingnya nenek-nenek gitu kan, kayak pakai yang lebih tradisional gitu kan.
Kocak nih. Kocak. Ntar kalau misalnya kita too short, kita udah nggak bisa gaya yang aneh-aneh lagi guys. Ntar kita kalau too short, gaya cuma bisa kayak tersenyum aja. ada yang bilang satu teh. ada yang bilang guys, ada yang bilang kata satu. ada yang bilang katanya satu teater bau balsam, lucu banget semua. ada lucu banget karena kayak kebayang gitu semua. Aduh sampai mau nangis. Satu teater bau balsam. Terus nanti kalau misalnya meet and greet sama aku juga, aku di meja kan, bisa kan ada mejanya kan, itu udah isinya balsam guys. Kalau misalnya aku udah umur 60 masih meet and greet semua. Lucu banget. Sampai mau nangis saking kocaknya. Nanti kayaknya kalau misalnya kayak gitu JKT48 bikin merchandise balsam guys. Ntar di depan balsamnya ada mukaku. Lucu banget asli. Lucu. Terima kasih yang udah komen tuh, lucu banget asli. OFC merajut bareng, iya lucu banget pasti. Tapi aku ngebayangin kalau saya udah tua tuh pengen banget punya hobi merajut. Maka aku harus merajut dari sekarang guys, supaya aku punya skill. Kalau nggak kan kalau saya udah belajar pas udah tua kan agak susah ya, pasti otaknya udah melambat gitu. Jadi kayak aku harus belajar merajut dari sekarang supaya ntar aku nenek bisa merajut sambil punya kucing. Aku tuh cita-citanya pengen banget punya kucing warna hitam sama warna putih. Tahu nggak sih kucing hitam yang bener-bener warnanya hitam, terus yang katanya cuma matanya kayak boba ice gitu, lucu banget asli. Terus satunya lagi pengen warna putih biar aku bisa pakai pita pink di lehernya, jadi kayak koket. Pengen banget sih. Terus kalau misalnya warna hitam aku pengen pakai pita tau gak sih yang kayak dasi kupu-kupu warna merah, itu pasti lucu banget gak sih guys. Yang satunya pakai pita warna pink, yang satunya pakai pita warna merah, lucu banget sih menurut aku. Terus tadi aku tuh suka ngerajut buat anak-anak kucing, sama aku ngerajut baju buat kucing aku, pasti lucu. Kalian sudah setengah 12 kan, nggak mau tidur guys. Siapa yang besok masih besok Kamis kan ya? Siapa yang besok sekolah? Siapa yang besok kerja? Siapa yang besok kuliah? Atau lagi pada libur? Mau apa? Aku besok kuliah. Aku WFH, ada WFH enak banget. Masih libur kuliah, wish enak. Kerja di rumah, semangat ya guys kegiatannya. Besok pasti banyak yang pada sibuk juga. Mau tidur yang mau tidur boleh tidur. Aku pengen IDN live juga deh, kapan ya bisa IDN live? Pasti udah lama banget nggak IDN live. Kalau gitu supaya kalian tidur aku udahan deh live-nya. Nanti aku cari waktu buat live lagi ya. Kayaknya nextnya bakal di IDN live deh. Pantengin ya kalau misalnya di IDN live. Ntar juga bakal di showroom. Sepertinya aku bakal kalau ada waktu pengen live lagi. Tapi nggak besok ya guys, soalnya kalau misalnya besok aku tuh ada latihan sampai malam.
karena kan udah mau teater Enif kan, aku harus fokus latihan dulu sampai teater Enif. Doki doki des. Jangan lupa nonton ya nanti Enif Teater. Kita rayakan ulang tahun rumah kedua kita semua. Sebisa kamu aja, Cek. Terima kasih untuk pengertiannya. Kalau gitu sudah malam, Semanggi harus tidur. Kita absen dulu ya. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah dengerin cerita dan tertawa bersama aku. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk Kak Fauzan, terima kasih Kak Pamungkas Heri, terima kasih Kak Mardin, terima kasih terima kasih Kak Adi Wijaya, terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Raf, terima kasih Kak Moreno. Osinya cuma satu. Terima kasih Kak Kak Aditya, terima kasih Kak Agung, terima kasih Kak Dave, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Crispy Burger, terima kasih Kak Sakti, terima kasih Kak Tom Lika, terima kasih Kak Kim Kim. Thank you ya guys. Terima kasih yang sudah nonton dan kirim gift. Terima kasih banyak. Semoga tidur dengan nyenyak. Ting ting ting. Good night, bye bye.